Halo semua, selamat datang di Tutur Kata. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video ini, kenalin aku Dini. Dan kali ini kita akan bersama-sama bertutur kata dan akan ditemani oleh Novriani Iren Malino. Halo Iren, Halo Kak, selamat sore. selamat sore Kak. Bagaimana kabarmu? Puji Tuhan baik Kak. Baik, puji Tuhan. Kita terakhir ketemu itu kapan ya Iren? Sudah lama sekali nggak sih? Iya Kak, terakhir kayaknya waktu masih di Jogja. Oh, masih di Jogja. Dan dirimu itu pas semester berapa? Masih maba Kak, masih di satu. Oke, oke. Aku juga berarti sekitar 2020 nggak sih? Atau 19 toh, Iren? Iya Kak, betul. Sudah lama sekali ya. Iya. Iya, tapi aku bersyukur sekali, Iren, karena sampai hari ini kita tetap bisa berbagi cerita, entah itu di Instagram Story atau by WA. Dan aku senang banget sih kayak gara-gara teknologi ini tuh kita tetap bisa berhubungan meskipun jarak jauh. Iya. Dan BTW Iren, terima kasih banyak sudah bergabung di Tutur Kata. Terima kasih kembali. Iya, dan aku senang banget sih kalau misalnya setiap teman-teman Toraja itu mau berbagi di tutur kata. Oke, Iren. Nah, setiap tutur kata itu kan biasanya bahas satu topik. Nah, kali ini aku rindu banget bahas satu topik sama Iren tentang kegagalan dan perubahan diri. Mm-mm. Nah, Iren sendiri, sebelum kita masuk ke topik utamanya, aku mau tahu dong, Iren kan anak rantau juga kan? Iya Kak, betul. Boleh nggak sih sharing ke aku dan teman-teman yang nonton, kenapa Iren pilih jadi anak rantau dan kuliah jauh dari Toraja? Oke. Eh, Mungkin kalau ditanya kenapa memilih, sebenarnya awalnya tidak memilih Kak. Karena Mm-mm. memang belum kepikiran untuk merantau pada saat ada di Toraja. Jadi memang setelah lulus SMA itu kebetulan nilai saya itu termasuk salah satu yang masuk di SN. Nah, kalau SN kan nggak perlu tes ya Kak. Jadi Mm-mm. waktu itu langsung daftar di Unhas di Makassar. Oke. Terus ternyata pas pilih tidak lulus. Hmm. Terus akhirnya coba lagi yang SB, yang jalur Mm-mm. tes. Nah, itu juga ambilnya di Makassar, Kak. Belum ada kepikiran Oke. untuk mau merantau keluar dari Sulawesi. Seperti itu. Mm-mm. Terus pas SB juga ternyata tidak lulus juga. Nah, jadi waktu itu memang agak sempat, wah gimana nih, harus gap year dulu atau cari swasta kayak gitu. Terus Mm-mm. akhirnya waktu itu coba daftar swasta, puji Tuhan keterima, tapi tidak tahu ya Kak, kenapa kayak hatiku belum mau untuk kuliah di swasta. Hatinya kayak nggak penuh gitu Kak. Terus Oke. akhirnya orang tua coba cari-cari, oh ternyata di Jogja ada Kak gitu. Mm. Dan itu di UNY. Akhirnya mencoba untuk daftar dengan pilihan jurusan waktu itu juga atas saran orang tua. Dan itu jalur mandiri karena memang orang tua nggak apa-apa jalur mandiri daripada harus gap year katanya. Ya udah akhirnya dicoba dan puji Tuhan waktu itu memang jalur mandirinya tidak tes Kak. Jadi cuman masukin nilai raport, kemudian misalkan ada prestasi atau ikut-ikut lomba kayak gitu. Jadi memang tidak ikut tes dan puji Tuhan diterima. Kayak gitu cerita kenapa aku bisa merantau Kak sebenarnya. Oke, berarti pas orang tua saranin untuk kuliah di Jogja itu kamu kayak responnya senang atau bertanya-tanya atau bingung atau ya udah terima aja gitu. Waktu itu kayak terima aja sih Kak karena memang kayak kayak maksudnya kayak daripada nggak kuliah daripada harus gap year mending ikut Mm-mm. kata orang tua aja kayak gitu sih Kak. Oke, oke. Terus kamu akhirnya bersiap-siap untuk berangkat ke Jogja. Iya. Nah, sekarang kamu stay di Jogja juga ya, Iren? Iya, stay di Jogja Kak. Boleh ceritain nggak kesibukan kamu itu sekarang apa? Sekarang kebetulan kesibukannya masih sama ya Kak, masih Mm-mm. kuliah, masih studi lanjut. Terus mungkin untuk saat ini memang karena lagi sibuk-sibuknya di perkuliahan, mungkin organisasi baru yang mahasiswa Kristen kayak gitu sih Kak. Oh, oke. Selebihnya nggak ada kesibukan lain.
Nah, aku tertarik, Iren. Kan kamu tadi sempat bilang kamu studi lanjut kan? Ya, Nah, kenapa kamu memilih untuk melanjutkan studi? oke. Saya memilih melanjutkan studi karena ada beberapa pertimbangan, Kak, sebenarnya. Yang Hmm, pertama, kebetulan setelah lulus S1 kan saya juga lanjut untuk sertifikasi guru. oke. Nah, kemudian sudah ada penempatan, tapi ternyata Hmm, penempatannya terlalu jauh dan menurut saya itu tidak akan sesuai dengan saya nantinya seperti itu. Akhirnya diskusi sama orang tua dan setelah diskusi sama orang tua mempertimbangkan kalau guru dosen BK di hmm, Toraja tuh masih sangat kurang, Kak, seperti itu. Dan hmm. emang bimbingan konseling sangat dibutuhkan di daerah Toraja. Nah, terus Oke. kayak melihat juga sepertinya pengetahuan saya tentang BK juga masih perlu saya perdalam. Akhirnya mengambil keputusan untuk oh ya udah lanjut S2 dulu aja. Kalau misalkan nanti Tuhan menghendaki setelah lulus bisa langsung daftar jadi dosen kayak gitu sih, Kak. Oh, wow, mulia sekali. Oke, berarti nanti Iren mau pulang ke Toraja untuk daftar dosen. Iya, rencananya seperti itu. Wow. Nah, sebelum kita lanjut ya, Iren, kenapa balik ke Toraja kan udah jauh-jauh nih sekolah di luar Toraja. Kok mau balik sih ke Toraja? Oke, sebenarnya ini kayaknya udah pernah aku sempat sampaikan sama Kak Dini ya sebenarnya. Iya. Punya kerinduan gitu Kak, pengen balik karena waktu itu pas lagi awal-awal merantau Mm-mm. dan mendalami bidang BK, mendengar kabar kalau ternyata anak muda Toraja tuh kebanyakan berpikirnya singkat Kak. Jadi kayak masalah masalah yang sebenarnya masih bisa diselesaikan, dibicarakan baik-baik, itu tuh mereka selesaikan dengan mengambil jalan pintas yang seharusnya tidak dilakukan. Mm-mm. Dan memang menurutku anak-anak Toraja tuh butuh wadah, setidaknya teman untuk bercerita saja Kak, kayak gitu. Jadi Iya. aku punya kerinduan pengen juga sih kayak buka konselor di Toraja kayak gitu. Setidaknya aku bisa membantu anak-anak muda Toraja yang memang butuh untuk bercerita kayak gitu sih Kak. Makanya punya keinginan untuk balik ke Toraja. Luar biasa sekali. Ya, semangat ya Iren untuk memperlengkapi ilmunya ya di Kak. Jogja dan aku percaya sih kalau setiap niat baik itu pasti diberkati Tuhan. Amin. Dan Iren, selama merantau itu kan perjalanannya tidak selalu mulus. Ya, Benar nggak? betul Kak. Iya. Kadang kita juga harus bertemu dengan kegagalan. Ya, Nah, pernah nggak sih dalam setiap perjuangan kamu di Jogja itu kamu bertemu dengan kegagalan? pernah Kak. Bahkan kegagalan ini terjadi di awal-awal aku merantau. Oh ya? Iya Oh. Kak, karena kan maksudnya aku ini pertama kali merantau dari Oh. kecil sampai aku SMA nggak pernah jauh yang dari orang tua dan Mm-mm. pertama kali merantau pas kuliah ini dan Mm-mm. itu kegagalan itu juga terjadi ketika aku pertama kali merantau dan ketika itu memang rasanya kayak wah pertama kali merantau udah langsung ngalamin hal seperti ini kegagalan Mm. seperti ini terus uh, ketika di posisi itu tuh kayak aku ngerasa pengen pulang gitu Kak Mm. karena ngerasa belum punya siapa-siapa belum punya kenalan yang banyak kayak gitu jadi waktu itu meminta kebetulan waktu itu aktif kepanitiaan Mm-mm. dan ketika aku ada di posisi kegagalan itu Kak aku terpaksa kayak harus minta izin untuk pulang dulu ke rumah kayak gitu Kak pulang ke rumah dan ketika waktu aku minta pulang ke rumah itu kebetulan diumumin kalau kita akan kuliah secara online. Nah, mungkin itu Mm. adalah salah satu cara Tuhan supaya aku juga tetap bisa mengikuti perkuliahan dari jauh kayak gitu, Kak. Oke, oke. Berarti Iren justru pas pertama kali ke Jogja langsung bertemu dengan kegagalan. Iya, Itu kalau boleh tahu kegagalan dalam bidang studi atau eh, cara kamu hubungan beradaptasi di pertemanan, Jogja? Kak. Oh, pertemanan. Iya, Hmm, aduh. itu. Iya sih, karena memang kadang aku kan biasa juga ngobrol ya Iren sama beberapa anak Toraja yang kadang pas keluar dari Toraja itu kan kita butuh adaptasi ya Iren. Iya, Ya kan?
Terus kadang juga kita culture shock gitu kan Iren. Iya, betul, Kak. Dan kayak karena kita nggak tahu apa-apa nih sama sekali ya. Ya mau gimana ya kayak gitu Iya, kan. betul. Iya. Tapi Iren, kenapa saat itu kamu bilang kalau itu kegagalan? Atau pas saat itu kamu sadar nggak sih bahwa ini aku gagal? Atau setelahnya baru kamu sadar, kayaknya pas masuk kuliah itu di situ aku merasakan kegagalan. Hmm. Gimana tuh Iren? Aku sadar itu sebuah kegagalan memang dari awal sih, Kak. Hmm. Karena memang, nah kan tujuan awal aku ke Jogja adalah datang berkuliah fokus, Mm-mm. uh, ikutin sesuai dengan apa yang sudah dinasihatin sama orang tua seperti itu kan ya, Kak. Terus ternyata pas tiba di Jogja malah yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kuharapkan, Kak. Mm-mm. Dan kayaknya memang kejadian ini tuh sebenarnya udah beberapa kali terjadi juga. Mm. Dan puncaknya tuh ketika aku berada di Jogja, Kak, seperti itu. Jadi memang kayak kenapa harus kegagalan ini terjadi berkali-kali? Ada yang salah sama diriku atau seperti apa kayak gitu, Kak. Nah, jadi kayak waktu itu memang udah sadar kalau oh ternyata aku gagal lagi, aku ngecewain orang tua lagi, aku jatuh di lubang yang sama berkali-kali kayak gitu, Kak. Jadi memang dari awal sudah menyadari kalau aku gagal. Oke, tapi sebagai manusia kan kayak pasti Iren kayak merasakan tadi kamu bilang jatuh ke lubang yang sama ya. Iya, Kak. Sebenarnya dari Iren sendiri pemicunya kenapa bisa jatuh ke lubang yang sama dan berkali-kali ya Iren ya? Iya. Kenapa pemicunya itu sebenarnya apa sih Iren? Apa dalam diri kamu sendiri kamu merasakan ada yang kurang atau ada yang kosong misalnya kan atau memang belum bertemu dengan pertemanan yang positif atau gimana? Uh, Mungkin karena waktu itu aku merasa ada yang kurang dalam diriku, Kak. Jadi aku mencari Hmm, hal itu di orang lain. I see. Nah, jadi kayak aku pun di rumah waktu itu kayak merasa aku tidak mendapatkan hal itu, jadi aku mencarinya di orang lain kayak gitu, Kak. Hmm, oke oke oke. Dan ketika mendapatkan itu dari orang lain, ternyata malah yang ditemui adalah kegagalan seperti itu. Iya ya, dan pas kamu di momen saat itu ngefek nggak sih ke kuliah kamu, ke kehidupan sosial kamu, bahkan ke dirimu sendiri kayak aku, aku semakin jauh dari diriku gitu. Iya, Kak, sangat-sangat memberikan efek yang jangkanya panjang kayak kuliah tuh jadi nggak fokus, terus Hmm. lebih sering menyalahkan diri sendiri, Hmm. terus kayak ngerasa kok aku jadi anak yang selalu mengecewakan orang tua secara terus-menerus kayak gitu, Kak. Mm-mm. Jadi kayak memang waktu itu efeknya sangat panjang. Oke. Terus pas kamu saat itu respon apa yang diri kamu lakukan misalnya kayak um, apa ya biasa kan orang meluapkan emosinya itu dengan misalnya healing ke suatu tempat A terus misalnya shopping misalnya kan atau enggak ya udah kayak mengurung diri di kamar atau gimana Iren dulu pas menghadapi kegagalan itu. Eh, Waktu itu mungkin aku udah ada di tahap yang tidak mau lagi ada di dunia, Oh. Kak. Udah sampai di tahap itu. Terus terus sempat waktu pulang juga mengurung diri di kamar, tidak mau ketemu dengan orang tua, tidak mau ketemu dengan keluarga kayak gitu. Ya, jadi udah sampai di tahap uh, aku menganggap diriku sudah tidak berguna kayak gitu, Kak. Hmm. Sedih banget. Oke, oke, Iren. Dan kalau dari orang tua sendiri gimana Iren menanggapi posisi kamu saat itu? Apakah mereka jadi teman yang baik buat Iren atau gimana Iren? Uh, aku bersyukurnya karena orang tuaku menerima aku apa adanya sih, Kak. Ya pasti kecewa ada ya, Kak. Mm-mm. Kecewa ada, mungkin juga hilang kepercayaan mungkin juga ada seperti itu. Tapi kembali lagi aku melihat kedua orang tuaku tuh menerima aku dengan kasih yang lebih tulus kayak gitu, Kak. Jadi Hmm. mereka tidak menghakimi, tapi mereka merangkul aku supaya aku bisa kembali ke jalan yang lebih baik. Kayak gitu. Wih, luar biasa sekali ya. Terima kasih Mama Papanya Iren.
Oke, nah Iren, em, itu berapa lama kamu merasakan kegagalan yang berulang-ulang kali kamu lakukan? Periodenya itu seberapa lama sih Iren? Kalau ditanya periode mungkin aku nggak bisa jawab ya Kak, karena memang aku ngerasa uh, itu tuh berawal ketika aku udah di tahap dewasa ya Kak. Jadi kayak Hmm. mungkin karena aku tidak mendapatkan itu, jadi aku mencari itu di luar. Jadi kayak Hmm. ketika aku merantau, aku mencari itu. Terus mungkin ketika aku, karena aku sudah jauh dari orang tua, jadi aku kayak, oh aku udah bebas kayak gitu Kak. Jadi kayak periodenya tuh menurutku lumayan lama ya Kak. Mungkin 1-2 tahun. Wow, lama banget. Iya Kak. Wah, pantas kamu kayak udah ada di titik kayak mau menyerah gitu kan? Iya. Hmm, oke, oke, oke. Oke, Iren, nah selama 2 tahun itu berarti kamu belajar banyak sekali hal kan? Iya, betul Dan sekali. dan ketika itu pasti luar biasa sekali sih kayak proses untuk jadi bisa lihat Iren yang sekarang itu gimana cara Iren untuk kembali ke Iren yang benar-benar mau mengenal dirinya dari kegagalan yang ada. Bagaimana cara kamu berubah Iren? Oke. Kalau caraku berubah sebenarnya aku kan tipe orang yang suka nulis ya Kak. Oh, oh ya? Ya, Oh, sama. aku suka nulis. Jadi uh, waktu itu ketika aku sudah ada di rumah, kan kebetulan waktu itu lagi COVID ya Kak. Jadi aku Mm-mm. memanfaatkan waktuku untuk mencurahkan semuanya lewat tulisan. Kayak gitu. Jadi Hmm. aku nulis apapun yang sedang kualami, kegagalan yang kualami, rasa kecewa yang kualami seperti apa. Terus uh, aku semakin lebih berani untuk bercerita kepada orang tua, kayak gitu. Hmm. Terus aku juga cerita sama beberapa teman yang memang aku percayai seperti itu Kak. Jadi uh, aku bisa ada sampai saat ini, aku bisa bernamai karena aku yang mau untuk keluar dari kegagalan itu. Jadi aku mencoba gimana caranya supaya aku bisa keluar dengan menulis tadi Kak. Jadi setidaknya dengan menulis aku ngerasa, oh aku bisa merasakan ada kelegaan. Jadi apa Hmm. yang aku pikirkan, terus kayak setiap kekecewaan itu aku tuangkan lewat tulisan. Kayak gitu sih Kak. Wow, yeah. Oke, Iren, dan itu kamu mulai menulis setelah selama proses menulis itu kamu lakuin itu pas pagi hari atau malam atau setiap saat kamu merasa ada rasa yang aku ingin tuangkan dalam tulisan, aku langsung menulis gitu. Setiap ada rasa yang ingin aku tulis, aku langsung tulis Kak. Oke, Gitu. oke, oke. Itu setiap hari, Iren. uh, nggak setiap hari sih Kak, paling kayak seminggu paling itu 3 sampai 4 hari, 4 kali kayak gitu Kak. Jadi Hmm. nggak yang rutin, tapi aku berusaha untuk setiap ada perasaan yang kurang enak aku tulis, setiap ada perasaan yang ngeganjal aku tulis kayak gitu. Walaupun mungkin uh, efeknya tidak langsung ya Kak, karena kan kalau Mm-mm. menulis kita berusaha untuk mengekspresikan perasaan kita juga, terus apa aja yang Hmm. mau kita tulis kayak gitu. Jadi ya paling seminggu, kadang 3 kali, 4 kali, dan bukunya itu juga kadang bukunya aku simpan kan Kak di rumah di Toraja, dan kayaknya waktu itu sempat dibaca sama orang tua. Astaga. Terus pas Ya, ya, ya. rumah ditanyain, terus ya udah aku ambil, aku jelasin ini salah satu buku yang aku gunakan sebagai media waktu itu, gitu sih I Kak. see, I see, I see. Iya sih kayak aneh sih kalau misalnya buku yang kita tulis itu dibaca, Iya, apalagi personal banget gitu kan. ya Kak. Ya. Aku juga BTW suka nulis Iren. Terus Hmm. biasa di tulisan itu misalnya Dear God atau Dear Hmm. Tuhan, gitu-gitu kan. Nah kalau Iren sendiri biasa di dalam tulisannya itu ada em, tujuannya nggak sih? Ini kamu tulis untuk siapa? Atau misalnya Dear Iren. Iya. Kadang aku nulisnya buat diriku sendiri sih Kak. Jadi Oh. untuk diriku sendiri. Kalau enggak, Hmm. kadang kalau misalkan aku belum mampu untuk ngungkapin buat orang tua, aku tulis untuk orang tua, untuk saudara-saudara, kayak gitu.
Iya, 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 iya. Berarti kamu, cara kamu untuk berdamai itu dan bangkit menulis ya, Iren? Iya Kak, menulis terus eh, sama Cerita. yang tadi ngobrol dengan orang tua. Eh, berarti orang orang pertama yang tahu cerita kamu orang tua ya? Iya Kak, karena apapun yang terjadi, aku tuh kayak kalau udah merasa gagal, udah merasa melakukan kesalahan, aku langsung ngomong sama orang tua Hmm. gitu. Oke, berarti hubungan kamu dengan orang tua itu cukup terbuka berarti, Iren? Sebelum kejadian, sebelum aku mengalami kegagalan itu sebenarnya tidak seterbuka itu Kak. Jadi Hmm. kayak kadang aku diajak cerita, aku tipe orang yang ya udahlah nanti dulu nggak mau cerita gitu. Tapi Hmm. setelah aku mengalami kegagalan ini, aku memberanikan diri untuk gak apa-apa ngomong sama orang tua, apapun konsekuensinya harus diterima. Kayak gitu. Oke, oke, oke. Terus kalau sekarang gimana hubungan kamu sama orang tua, Iren? Kalau sekarang puji Tuhan justru lebih baik Kak. Apapun Hmm. yang aku alami, apapun yang saat ini sedang terjadi, mau itu sakit, aku selalu ngomong sama orang tua. I see, I see, I see, I see. Terus mereka biasa cerita juga nggak kegiatan mereka ke kamu? Iya, iya Kak. Jadi Hmm. kadang kalau aku lagi nggak ada kabar nih seharian, biasa orang tua nanya, lagi apa? Kenapa hari ini nggak ada kabar? Kayak gitu. Hmm. Sweet banget. Oh, berarti tiap hari ya sekarang komunikasi sama orang tua? Iya, tiap hari. Wow. Oke, oke, oke. Oke. Kalian ada grup family nggak sih, Ren? Ada Kak. Dan grup itu selalu aktif tiap hari? Iya, selalu aktif. Oke. Soalnya kadang juga aku ngerasa kalau aku nggak dapat kabar dari orang tua aku atau nggak dapat kabar dari saudara-saudaraku tuh kadang aku ngerasa mereka lagi pada apa ya kayak gitu. Nggak ada kabar kayak gitu. Iya lagi. Iya betul-betul Iren. Kan aku juga biasa kayak gitu kan kayak eh, kalau aku nggak kasih kabar ya minimal mereka kasih kabar kan. Iya, betul Kak. Jadi kadang jadinya tuh kayak mencari sendiri. Mereka kenapa ya? Kok nggak ada ngabarin kayak gitu. Oke, oke. Tapi kalau di keluarga kamu, kamu termasuk anak yang sekarang ya, anak yang lebih bertanya duluan atau tunggu ditanya? Mungkin kalau untuk sekarang aku anak yang bertanya. Hmm, Tanya dulu. sebelumnya lebih tunggu untuk ditanya. Iya, betul. Wah, Tunggu untuk dicari dulu, tunggu tunggu untuk ditelepon dulu. ih, ih sama banget Iren, aku juga dulu kayak gitu. Iya Kak, kayak gitu. Jadi sekarang Iya. aku lebih mencari dulu mereka. Iya sih, iya iya. Terus kayak kamu ngerasa nggak sih kalau misalnya kita satu hari kita nggak aktif di grup family itu misalnya kan, itu kayak ada yang kurang gitu loh. Iya Kak, Iya betul. kan? Iya. Jadi kayak, Terus eh, kalau aku nggak ada kan, biasanya mama atau bapak yang rendam kayak kirim video-video dari TikTok biar grup itu tuh jadi oh, aktif kayak gitu. iya iya iya, benar-benar. Terus kadang sebenarnya orang tua itu share ke grup family ya just share aja kan sebenarnya kan. Mm-mm. Terus Iya, kayak ya mungkin kita juga sebagai anak harus merespon gitu kan Iren. iya, Iya, apalagi anak rantau kan Iren. iya Kak, betul. Oke, oke. Wow, luar biasa ya Iren. Oke, Iren, berarti tadi cara kamu untuk bangkit dari pertemanan yang kurang baik itulah ya. Mm-mm. Itu berarti yang pertama tadi kamu sharing sama orang tua dulu. Iya, Terus tadi nulis ya. iya Kak. Nulis, benar-benar nulis. Dan balik lagi cerita ke orang tua. Iya, Ada nggak selain orang tua yang tempat kamu biasa sharing? ada temanku SMA Kak. Oh, ada Iya. berapa orang? Kalau untuk saat ini yang paling aku percaya cuma satu orang Dari sekian banyaknya. dan banyaknya cuma satu. Oke, 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 oke. Nah, tentang teman ya, Iren. Menurut kamu teman yang bisa dipercaya itu seperti apa sih? Kalau menurutku teman yang bisa dipercaya itu ya yang bisa menerima kita apa adanya Kak. Jadi kayak tidak membedakan kita. Misalkan dia punya teman di luar, I terus dia see. membedakan kita dengan teman itu. Nah, menurutku teman yang baik ya seperti itu, yang bisa menerima kita apa adanya, terus bersedia untuk sekedar mendengar aja.
harus Hmm. dikasih solusi, tapi setidaknya mendengar aja. Menurutku itu Hmm. sudah salah satu bentuk teman yang baik menurut. Karena kan untuk meluangkan waktu mereka juga mendengarkan cerita kita kan perlu ya Kak. Jadi Mm-mm. mereka mendengarkan aja itu menurutku udah sesuatu yang baik. Iya, betul-betul. Dan satu yang perlu disyukuri kalau kita punya teman baik kan, yang maksudnya memberikan telinganya untuk Mm-mm. mendengarkan kita. Iya. Ya, nah Iren tadi kamu udah sharing kan beberapa hal yang kamu lakuin dalam menyembuhkan diri ya Iren Iya, dari pertemanan yang kurang sehat itu. Nah tadi kamu bilang kalau kurang lebih 2 tahun kamu ada di pertemanan yang kurang sehat itu kan Iren. iya Kak. Nah proses penyembuhan kamu sendiri itu butuh berapa lama Iren? Kalau untuk proses penyembuhan lama ya Kak. Kan Hmm. ya pokoknya selama COVID itu aku mencoba untuk kembali memperbaiki diri pelan-pelan. Karena kan aku tujuan pulang ke rumah memang untuk menenangkan diri, untuk kembali mencari bagaimana diri aku yang sebenarnya. Jadi selama COVID aku kembali menulis, mencari tahu siapa diriku, minta maaf sama diri sendiri, minta maaf sama orang tua, gitu sih Kak. Jadi Oke. memang ya prosesnya lama. Sampai hari ini? Sampai hari ini pun aku masih selalu terus mengevaluasi diriku, apa yang salah, apa yang kurang, terus kira-kira apa yang perlu aku tingkatkan di dalam diriku, seperti itu sih Kak. Jadi menurutku setiap hari yang ku jalani juga adalah salah satu caraku untuk terus memperbaharui diriku. Oke, oke, oke. Berarti proses penyembuhan dari Iren sendiri itu masih berlangsung sampai hari ini ya, Iya, Iren? iya Kak. Berarti lebih lama sembuh ya daripada jatuh ke lubang yang sama. Iya, betul Kak. Sembuhnya lebih lama. Nah, boleh nggak sih Iren kenapa proses penyembuhan itu lebih lama dibanding ketika kita jatuh? Eh, Kalau menurutku yang sudah menjalani ya Kak, Ya. karena kan untuk bisa kembali mengenal siapa diri kita sebenarnya itu kan agak susah ya Kak. Terutama ketika Hmm. kita sudah pernah mengalami kegagalan. Untuk bisa Hmm. kembali mengenal diri kita yang sebelumnya itu menurutku prosesnya agak susah. Ditambah lagi mungkin ketika kita menjalani pertemanan yang sekarang, di lingkungan sosial sekarang, mungkin kita akan mengalami kejadian yang sama dan membuat kita teringat lagi gitu Yep. Kak, akan kegagalan yang pernah kita alami. Jadinya ya gimana cara kita untuk bisa mengontrol diri sendiri. Gitu sih Kak. Dan itu nggak mudah kan? Iya, sangat tidak mudah Kak. Iya, aku juga pernah kayak gitu sih, Iren. Kayak, aduh, udah jauh banget nih kayaknya dari diri sendiri nih. Iya. Apalagi kan kalau merantau itu, Iren, kamu sadar nggak sih kan kita bener-bener sendiri ya. Meskipun Iya. ada teman kos atau teman komunitas, di kamar itu kita benar-benar sendiri kan. Iya, betul, Kak. Kita Dan kayak, kita sendiri. betul, dan kadang semua pikiran-pikiran itu gak bergabung kan di pikiran kita. Iya, kadang jadinya overthinking yang berlebihan. Bener banget, Iren. Dan itu sih sebenarnya tantangannya anak rantau ya. Kamu ngerasa juga nggak sih, Ren? Ngerasa, Kak. Jadi ya itu, kadang kita menghakimi diri sendiri, Mm-mm. terus nggak fokus. Betul, Kak. Iya, dan memang aku pernah dengar katanya pribadi yang paling susah ditaklukkan di dunia ini tuh ya diri sendiri. Diri sendiri, iya. Betul. Iya kan? Iya. Mm-mm. Oke, Iren. Iren, tadi kan kamu sempat singgung dan sudah cerita ya tentang kegagalan kamu. Ada lagi nggak kegagalan yang Iren pernah rasakan selain di dunia pertemanan selama perjalanan kamu di Jogja itu, kegagalan apa lagi yang Iren pernah temukan selama berjuang di Jogja? Em, nggak ada sih, Kak. Mungkin hanya pertemanan itu aja tadi. Yang Oke, itu kegagalan paling besar dalam hidupku. berarti itu yang paling efeknya signifikan banget ya buat Iren Iya, ya. betul, Kak. Oke, oke. Iren, tapi menurut kamu sebenarnya definisi kegagalan itu apa? Oke. Kalau menurut aku, kegagalan sendiri itu adalah sesuatu harapan yang kita udah rencanakan, tapi ternyata tidak sesuai yang Hmm. terjadi. Malah sebaliknya, kayak gitu. Terus Hmm. yang akibatnya itu
mengecewakan diri sendiri, mengecewakan orang tua, lingkungan sekitar, kayak gitu Kak. Hmm, berarti kayak misalnya kamu berharap di Jogja itu punya teman yang baik, Iya, pertemanan yang positif di awal-awal kan. iya Kak. Tapi ternyata, oh, kok kayak gini sih? Iya, betul. Oke, berarti itu definisi kegagalan menurut kamu ya? Iya. Oke, oke, oke. Oke, tapi aku seneng banget loh lihat Iren sekarang kayak caranya ngomong itu pede banget. Kamu ngerasa nggak sih Iren kalau Iren yang sekarang itu udah beda banget sama Iren yang dulu? Iya, sangat terasa bedanya seperti apa. Terus kayak sekarang juga sering menampung cerita-cerita teman-teman kayak gitu. Hmm, Jadi ngerasa oh ternyata proses yang udah aku alami udah sejauh ini gitu. oke. Berarti Iren semakin dewasa ya. Iya. Oke, Iren, kalau kamu melihat diri kamu sendiri ya, apa yang paling membedakan Iren yang dulu saat 2 tahun bergumul itu dengan Iren yang benar-benar sudah berubah dengan dirinya saat ini? Ah, mungkin perbedaannya di kepribadianku sendiri sih Kak. Hmm. Dulu sebelum ada di titik ini, aku tuh tipe orang yang harus diajak dulu ngobrol. Oh, wah. Oh, oke, oke. Jadi kayak kalau kamu yang nggak mau ngobrol sama aku ya udah aku juga nggak mau ngobrol sama kamu gitu. Tapi Hmm. di situasi sekarang ini justru aku yang lebih sering ngajak orang ngobrol Hmm. kayak gitu. Jadi mungkin contoh kecilnya kemarin ya Kak, pas penerimaan mahasiswa baru kan nggak ada sama sekali tuh yang aku kenal. Nah, aku Mm-mm. memberanikan diri untuk ngechat duluan kayak gitu. Terus akhirnya sampai sekarang setiap ada apa-apa tuh aku yang kadang selalu memulai obrolan kayak gitu sih, Hmm. Kak. Terus Hmm. mungkin juga yang udah aku jelasin tadi Kak, kalau dulu kan hubungan aku dengan orang tua tidak begitu baik. Ya. Aku anaknya lebih tertutup. Mm-mm. Nah, tapi sekarang puji Tuhan aku lebih bisa terbuka seperti Mm-mm. itu. Oke, oke. Berarti perubahan signifikan itu yang pertama inisiatif diri kamu Iya, lebih berkembang, terus iya Kak. lebih percaya diri juga pasti ya, Iren. Kak. Terus lebih suka mendengar dibanding bicara. Betul. Iya, dan yang terakhir lebih terbuka sama orang tua ya. Nah, Oke, oke. Iren, kamu anak keberapa sih dari berapa bersaudara? aku anak pertama dari 4 bersaudara. Wow. Ada saudara cewek lagi? Saudara cewek ada, tapi anak terakhir Kak, anak bungsu. Terus adik kamu di mana? Semuanya di Toraja. Masih di Toraja ya? Iya, Oke, berarti kamu anak pertama ya, Iren? iya Kak, anak pertama. Wow. Iya, Sebagai anak pertama, kadang kamu merasa nggak sih kalau misalnya anak pertama itu tempat curhat, kalau ke anak kedua kan misalnya bisa cerita ke kakaknya. Itu betul. ngefek juga nggak sih ke kamu sebagai anak pertama? Mungkin karena adikku cowok ya Kak, Oh, iya. jadi pemikiran dia dan pemikiranku itu berbeda. Kayak gitu. Jadi kadang eh, mungkin aku kadang lebih ke mengingatkan ke adikku yang cowok gitu Mm-mm. sih, mengingatkan supaya untuk tidak bandel kalau di rumah. Oke, oke. Tapi adikmu yang cowok pernah cerita juga ke kamu? Kalau untuk cerita mungkin sampai sekarang belum ya Kak. Hmm. Kadang aku dapat cerita justru dari orang tua kayak Oh, gitu. oke, oke. Mungkin dia enggan atau mungkin dia merasa dia punya pemikirannya sendiri kayak gitu. Mm-mm. Jadinya sungkan untuk bercerita. Hmm, iya, iya, iya. Memang kadang kalau sama adik cowok itu kayak ada dunianya sendiri kan? Iya Kak, betul. Jadi susah. Walaupun kalau ketemu di rumah sering bercanda sebenarnya. Cuman kalau Oh, jauh kayak gini tuh susah. I see, I see. Kalau adik kamu yang cewek cukup dekat nggak sama Ira? Iya, cukup dekat. Dan dia masih kecil Kak. Baru Hmm. TK. Jadi Wah, cukup jauh ya jaraknya ya. jauh. Jadi memang ya paling deket ya sama dia. Kadang kalaupun nelpon dari rumah ya yang nelpon bukan orang tua tapi dia kayak gitu. Hmm, siap, siap. Iya, aku juga kayak gitu sih, Ren. Kan aku anak kedua kan. Aku punya kakak, terus aku punya adik.
Nah, dulu itu aku lebih banyak ngomong lah pokoknya, gitu kan. Terus sekarang aku belajar kayak Iren sih, mulai belajar untuk mendengarkan. Ya. Jadi biasa kalau mereka nggak ada respon di grup itu, aku inisiatif duluan sih Iren untuk video call anggota keluarga ini satu-satu. Biasanya anak rantai itu kayak misalnya cuman hubungi keluarnya kalau misalnya mau minta uang misalnya kan, Ya, betul. minta uang atau mau pergi kemana gitu. Betul, Kak. Terus aku inisiatif sih Iren untuk mau eh, ya minimal video call duluan lah kayak gitu. Dan itu ada kamu ngerasa nggak sih Iren ada sukacita tersendiri Iya, yang Kak, bisa, betul. iya kan? Iya, kalau misalkan kita yang menghubungi duluan tuh kayak kita ngerasa lebih bahagia sih Kak rasanya. Udah tahu kabar dari mereka kayak gitu. Tanpa harus Mm-mm. mereka lagi ngapain ya, kalau nggak ada kabar gitu. Jadi pikirannya juga jadi lebih tenang. Betul betul. Nah Iren, kalau tentang relasi ya relasi sama pencipta kita Tuhan. Kamu sendiri gimana relasimu sama Tuhan dalam proses kegagalan, terus dalam proses penyembuhan, bahkan sampai hari ini? Ada nggak sih relasi yang kamu bangun dan relasi yang menurut kamu benar-benar bertumbuh dari proses kehidupanmu sampai hari ini? Hmm, aku itu selalu saat teduh sih Kak. Oh, teduh. Selalu Mm-mm. baca Alkitab. Jadi setiap hari kalau bisa aku baca Alkitab satu ayat kayak gitu. Satu pasal. Ya, satu Mm. pasal per hari kayak gitu. Mm. Terus aku berusaha kalau misalkan lagi berada di situasi yang tidak enak atau Mm. misalkan lagi ngerasa dirinya nggak baik-baik aja, aku selalu berdoa, selalu saat Mm. teduh gitu sih Kak. Jadi memang untuk saat ini setelah melalui perjalanan yang panjang kayak gitu Kak, jadi setiap aku kembali merasa oh aku lagi nggak enak nih, aku lagi sedih, aku lagi nggak bisa kontrol emosi, aku lagi stres, aku selalu ngadu pertama sama Tuhan baru cerita sama orang lain kayak gitu sih Kak. Oke, oke. Dan itu kamu rasakan setelah kamu melalui kegagalan itu ya? Iya Kak, betul. Aku penasaran Iren saat kamu mengalami kegagalan, kamu pernah berdoa nggak sih saat itu? Mungkin ketika mengalami kegagalan itu berdoa, uh, cuman sekedar rutinitas aja sih Kak. Tidak yang Oh, membangun relasi yang lebih jauh sama Tuhan. Jadi kayak ya udah doa doa aja gitu. iya, Bahkan iya. waktu itu sempat mempertanyakan di mana keberadaan Tuhan kayak gitu. Waktu Oke, berada di kegagalan itu. iya. Dan BTW aku lihat Iren aktif ya di gereja Toraja Jemaat Gospel Jogja ya? Iya, sebenarnya waktu setelah Kak Dini dan teman-teman seperti Kak Gol di Kak Irma udah nggak di Jogja tuh, memang Mm-mm. kebetulan juga aku tidak aktif karena KKN kayak gitu. Oh, Sempat iya. KKN kan Kak, jadinya tidak aktif dan baru kali ini lagi aktif Hmm. gitu. Puji Tuhan. Oke, Iren. Kalau teman-teman gereja sendiri, menurut Iren itu seberapa ngaruh buat pertemanan Iren saat ini? Mungkin kalau untuk saat ini karena aku orang lama ya Kak, dan untuk yang baru-baru mungkin cuman beberapa yang aku kenal. Hmm. Jadi sebenarnya kalau sebelum-sebelumnya aku ngerasa mereka sangat memberikan pengaruh yang besar buat kehidupanku. Jadi aku belajar bertumbuh bersama kayak gitu. Mm-mm. Jadi menurutku juga pengaruh dari lingkungan gereja, teman-teman di gereja itu sangat memberikan dampak besar di kehidupanku, terutama ketika aku berada di Toraja, di jemaatku sendiri, kayak gitu ya. Hmm. Nah, Iya. kalau untuk di Jogja ini, karena kebetulan teman-temanku semua sudah pada balik ke Toraja, Mm. dan yang ada sekarang tuh adik-adik, jadi kayak mungkin sekedar bertegur sapa iya, tapi kalau untuk cerita lebih jauh, belum sih Kak. I see, I see. Berarti masih tahap adaptasi lagi ya, Iya, men- betul. mendalami peran seorang kakak di Jogja. Iya, Kak, betul. Iya, Iren. Dan sebagai kakak itu, aku juga merasa kadang kayak, oh kita udah kakak ya di sini ya. Mm-mm. Itu kan jadi kayak, ya butuh adaptasi terus.
Iya, betul. Oke, iya Iren. Iren, dari semua perjalanan kegagalan kamu, penyembuhan kamu, sebenarnya ya Iren, dari Iren sendiri, pelajaran apa yang paling berharga yang akan kamu ingat terus dan itu menjadi apa ya kayak misalnya pengingat kamu secara pribadi untuk tidak lagi jatuh di lubang yang sama. Mungkin kalau aku pembelajarannya dari semua yang aku alami itu Kak, aku belajar kalau yang bisa menentukan pilihan itu diri kita sendiri. Jadi Hmm. kayak kita mau terus ada di kegagalan ini atau kita mau mencoba untuk perlahan keluar dari kegagalan itu dan mencoba untuk memperbaiki untuk jauh lebih baik kayak gitu sih Kak. Jadi aku belajar kalau ketika aku berada di kegagalan ya caraku ya dengan berani untuk bangkit, berani untuk berbicara, berani untuk menuliskan setiap apapun yang sedang terjadi. Jadi kayak ya semua hal yang terjadi sebelumnya itu juga suatu pembelajaran yang berharga bagiku sendiri sih, Kak. Jadi aku jadi tahu bagaimana cara menentukan pilihan. Aku Hmm. jadi tahu uh, mau terus ada di sini dengan kondisi yang saat ini atau aku mau berkembang dan mendapat hal-hal yang jauh lebih banyak di luar sana. Kayak gitu sih, Kak. Oke, nggak ada lagi kepikiran untuk mengakhiri hidup. Sudah tidak ada. Puji Tuhan ya. Oke, Iren. Nah, sebelum kita lanjut lagi, Iren, aku mau ajak Iren main games. Oke, Kak. Ya, gamesnya itu singkat banget. Gamesnya nggak usah mikir yang ribet-ribet, Iren. Mhm. Gamesnya itu judulnya isilah titik-titik di bawah ini. Nanti aku akan kasih pertanyaan ke Iren, terus Iren yang akan jawab dalam ya secara cepat ya, Iren ya. Oke, Kak. Oke, ada 5 pertanyaan. Kita mulai ya. Oke. Oke, pertanyaan pertama. Aku aku merasa bersyukur ketika Eh, ketika mengingat diriku sendiri. Oke. Yang kedua, kan Iren sekarang di Jogja kan? Iya, Hmm. Pertanyaan yang kedua, tempat healing terbaikku di Jogja adalah tempat healing terbaik di Jogja, gereja sih, Kak. oke. Oke, pertanyaan yang ketiga, satu hal yang aku selalu rindukan dari Toraja adalah Keluarga, rumah. hmm. Oke. Yang keempat, aku merasa tenang ketika Ketika aku sudah baca Alkitab satu hari itu harus baca, Kak. Gitu. wow, luar biasa ya anak Tuhan ini. Oke, pertanyaan terakhir Iren. Satu makanan favorit, aku ulang ya. Mm-mm. Satu makanan Toraja favoritku adalah Pak Piong. wow. Oke, enak banget tuh Pak Piong. Oke, terima kasih Ren sudah main istilah titik-titik di bawah ini. Oke, Yeay. Kak. Yeay. Yeay. Oke, Iren. Kita kan tadi udah ngobrol-ngobrol ya, dan aku juga bertahu kalau misalnya banyak sekali perubahan yang sudah terjadi dalam hidupnya Iren, dan kalau bisa aku ambil kesimpulan, um, Iren itu benar-benar kembali mengenal siapa penciptanya Iren kan. Terus yang kedua, support sistem terbaik Iren itu orang tua. Karena dari tadi kamu selalu bilang orang tua, cerita ke orang tua, bahkan orang tua itu baca tulisan kamu, gitu kan. Nah, Iren, ada nggak sih hal yang ingin kamu sampaikan buat mama papa ini yang nonton video kita? Ah, Ya, silakan. Mungkin aku mau bilang terima kasih buat kedua orang tuaku. Terima kasih sudah mau menemani prosesku yang panjang. Terima kasih sudah menerima segala kekurangan, segala situasi, segala kondisi yang pernah terjadi dalam hidupku tanpa menghakimi. Terus terima kasih karena selalu menanyakan kabar. Terima kasih sudah selalu mau menerima setiap keluh kesah. Kadang chat cuman karena sakit waktu itu, tapi terima kasih karena
sudah selalu setia dan selalu mau menerima Iren kembali dengan segala kondisi. Oke. Bangga sekali pasti mama sama papa ini lihat Iren sudah berani sekali speak up dan lebih percaya diri. Iya, Kak. Iya. Terus terakhir Iren, mungkin untuk Iren, boleh nggak sih Iren kasih ucapan terima kasih buat Iren yang ada sekarang untuk semua perjalananmu yang tidak mudah ini? Boleh Uh, nggak sih aku kasih waktu ke kamu untuk refleksi diri dan ucapkan terima kasih ke dirimu sendiri. Silakan Iren. Oke. Mau bilang terima kasih untuk Iren, terima kasih pundaknya sudah kuat, terima kasih karena tetap ada dan tetap berdiri sampai saat ini dengan segala masa lalu yang ada. Terima kasih karena sudah menentukan pilihan yang paling baik dalam hidup. Terima kasih karena uh, selalu mau menerima segala kondisi tanpa menghakimi lagi, tanpa menyalahkan diri sendiri lagi. Terima kasih karena segala sesuatu yang terjadi itu Iren selalu percaya kalau Tuhan yang memampukan Iren bisa melewati semuanya. Terima kasih juga untuk tubuh Iren yang selalu kuat. Terus terima kasih juga untuk tangan Iren yang mungkin waktu itu pernah dilukai, dan terima kasih juga karena sekarang tangannya sudah berfungsi lebih baik, digunakan untuk menulis, digunakan untuk menuliskan setiap apa yang Iren sedang rasakan. Itu aja, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Wow. Nah, terakhir Iren, terakhir lagi nih. Ya, Kak. Boleh nggak sih kan tadi kamu sempat bilang kalau kamu ada di pertemanan yang gagal dalam pertemanan ya. Kalau misalnya nih teman-teman kamu yang kamu maksud itu nonton video kita hari ini, apa yang ingin kamu sampaikan ke mereka? Oke. Aku cuman mau sampaikan, aku sudah memaafkan kalian yang pernah membuat aku merasakan gagal dalam hidup. Mungkin untuk segala tindakan yang pernah kalian lakukan, terus buat hal yang pernah menyakiti Iren sendiri, mungkin butuh proses yang panjang untuk bisa melupakan itu. Tapi yang perlu kalian tahu kalau sampai saat ini Iren ada di sini, itu tandanya Iren sudah memaafkan kalian. Wow. Yeay. Luar biasa sekali Iren. Aku kayak bangga banget tuh, kayak wow. Kayak adik Iren yang dulu kayak masih malu-malu, terus kayak punya rahasia, punya kepahitan mungkin ya, tapi kayak Iya, Kak. benar bisa belajar untuk mengampuni yang sudah Iya. menyakiti kita, sudah menyakiti Iren, dan pasti trauma itu susah banget untuk sembuhkan Iren. Iya. Aduh, Nggak untuk sembuh. iya. Dan ada nggak sih pesan dari Iren buat teman-teman, khususnya teman-teman Toraja ya, yang mungkin pernah ada di pertemanan yang kurang sehat, pertemanan yang toksik misalnya ya Iren? Ya. Dan apa pesan kamu untuk teman-teman yang ada di posisi itu, dan saran dari Iren untuk bisa keluar dari pertemanan itu? Silakan Iren. Oke, buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang mengalami hal yang sama yang pernah aku alami, berada di pertemanan yang kurang sehat, menurutku teman-teman harus mengambil langkah cepat sebelum terlalu jauh. Silakan teman-teman keluar dari pertemanan itu, silakan cari lingkungan yang jauh lebih baik, lingkungan pertemanan yang jauh lebih baik, karena Iren pun seperti itu, masih mendapatkan lingkungan yang ternyata jauh lebih baik dan teman-teman yang jauh lebih baik ketika Iren sudah keluar dari toksik pertemanan itu atau hubungan pertemanan yang kurang sehat. Terus mungkin yang sudah terlanjur dan sedang mengalami kegagalan dan sedang dalam proses berpikir mau seperti apa, pesan Iren cuma satu, semua pilihan ada di tangan teman-teman.
teman-teman mau terus berada di kegagalan itu atau berani untuk keluar dari kegagalan itu dan menemukan hal-hal yang jauh lebih baik. Itu aja sih. Semangat. Oke, semangat. Oke, nah Iren mungkin aku sedikit sharing ya. Aku pernah dengar kalau misalnya Tuhan yang kita sembah itu Tuhan Yesus, itu tuh selalu mengampuni setiap semua dosa kita. Dan dia itu kadang kita menghakimi diri kita sendiri, bahkan Tuhan itu nggak mau loh maksudnya mengungkit-ungkit masa lalu kita kan, Iren. Tapi Betul. kita yang selalu mengungkit masa lalu kita. Iya, Kak. Iya, dan itu yang kadang membuat kita jatuh lagi, jatuh Iya, berulang-ulang kali. Dan kan ada firman Tuhan kan di Alkitab, kayak dia bilang masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan, betul. Tuhan, Tuhan aja fokus sama masa depan kita Masa ya depan. kiranya. Iya, Kenapa Kak. kita masih fokus dengan masa Masa lalu kita? lalu. Ya, atau Iya. terjebak di masa lalu kan? Iya. Dan aku setuju banget sama Iren kalau misalnya kita berani untuk take action keluar dari lingkungan pertemanan, pasti ada pertemanan yang lebih sehat yang Tuhan Iya. telah siapkan buat kita. Iya, Kak. Betul. Setuju nggak, Iren? Setuju. Oke. Ada nggak sih, Iren, ayat Alkitab favorit kamu sampai sejauh ini? Mungkin ada ayat sidiku sih, Kak, waktu itu. Oh, apa itu? Dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Yang segala sesuatu itu ada waktunya. Kayak gitu. Oh, siap, siap, siap. Oke, luar biasa, Iren. Oke, Hmm? senang banget aku hari ini ngobrol sama Iren tentang bahas tentang kegagalan dan pastinya setiap kegagalan itu kalau kita mau menarik diri selalu ada perubahan diri yang luar Ya, biasa yang Tuhan sudah siapkan. betul, Ya, Kak. oke Iren. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi kita, Ya. aku mau tanya sama Iren. Aku mau kasih kesempatan sih sama Iren untuk bertanya satu pertanyaan ke aku. Apapun itu, aku akan siap menjawab. Oke. Silakan Iren. Oke, Kak. Mungkin salah satu pertanyaan yang pengen aku tanyain sama kakak. Kakak kan suka nulis Ya, dan beberapanya itu diupload di sosial media, gitu iya. kan ya, Kak. Nah, Heeh. aku lihat tuh tulisan kakak tuh di sosial media tuh sangat menginspirasi banyak orang. Nah, Hmm, gimana sih Kak cara supaya kita tuh berani untuk menulis di sosial media tanpa harus memikirkan omongan orang? Karena kan Kak, kadang kalau kita menulis tuh pasti tidak dipungkiri ada aja nih orang yang kayak apaan sih dia nulis kayak gitu? Kenapa kok harus tulis kayak begitu begitu begitu? iya, Jadi oke. bagaimana sih Kak caranya supaya bisa kita tetap percaya diri dengan tulisan yang Oke. kita buat. Oke, oke. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali, Iren. Kalau dari aku sendiri, Iren, jujur untuk hal yang paling berat dalam hidup ini adalah memulai, kan? Nah, cuman dulu aku itu mikirnya jangkanya, tujuannya itu jelas. Tujuannya itu pokoknya aku mau hidupku berdampak untuk orang lain dengan apa yang aku punya. Dan aku sama kayak Iren, banyak sekali kegagalan yang sudah aku rasakan dan sudah aku temui. Aku pernah speak up, tapi ternyata tidak diterima langsung atau bahkan langsung dikucilkan gitu, Iren. Dan aku coba tuangkan melalui tulisan dulu. Aku nggak langsung upload di media sosial, Iren. Aku juga sama kayak Iren, tulis dulu di catatanku, notes HP, kayak gitu-gitu kan. Nah, sampai akhirnya aku mungkin di akhir tahun 2023 aku buat tutur kata ini dan di situ aku jelas bilang kalau tutur kata itu harus bisa memberikan dampak buat teman-teman di Toraja. Karena aku sama kayak Iren tadi, aku sadar bahwa anak-anak Toraja itu butuh tempat untuk bercerita. Dan ternyata pas aku tulis apa yang menjadi keresahan aku, apa yang menjadi kegagalan aku, apa yang aku pikirkan, oh ternyata banyak nih yang relate gitu, Iren. Banyak yang relate dan akhirnya aku mikir di situ kan, oh kalau misalnya di sosial media itu kita bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Dengan yang pertamanya tadi harus tahu tujuannya itu apa. Entah itu tujuan dari jangka panjang dan kamu harus bisa mengkonversi itu ke dalam kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan. Contohnya dalam menulis.
Nah, dalam proses perjalanan menulis ini, nggak selamanya aku dapat komentar positif dan negatif. Pasti aku pernah menemukan komentar negatif juga, Iren. Dan awal-awal itu kayak aku kayak termakan, kayak, ih, kayaknya aku salah deh gitu, gitu kan. Wih, salah nak kah? Atau bagaimana ini nilai? Begitu kan. Cuman aku nggak fokus ke, aku belajar untuk tidak mencurahkan energiku ke hal-hal negatif. Apalagi komentar negatif yang setelah aku cek, mungkin aku cek akun yang memberikan komentar itu, ya memang orangnya punya apa ya, perspektif yang berbeda sama aku. Dan aku memutuskan untuk tidak memfokuskan energiku di energi negatif. Jadi, tapi selalu eh, aku selalu bilang, Iren, satu orang saja yang baca tulisanku dan bisa maksudnya terinspirasi, atau dia bilang, oh ternyata aku juga ada orang yang pernah sama kayak aku. Itu tuh menurutku sudah, hidupku itu sudah berdampak begitu, Iren. Iya, dan aku percaya, Iren, di Alkitab kan sudah dibilang kan, hidup kita itu cuman 70 tahun, kalau lebih pun 8 tahun, dan kalau lebih lagi itu bonus kan. Kalau kita tidak mulai sekarang, Iren, kalau bukan anak Toraja, siapa lagi? Kapan lagi gitu kan? Ya. Tapi memang untuk menerima semua komentar positif negatif itu, kita harus punya tujuan yang jelas, Iren, punya pondasi yang kuat, dan pastinya tanya dulu sama Tuhan. Tuhan mau nak buat ini, betul jika? Dan untuk tahu betul atau tidak itu, kamu harus memulai. Jadi dari aku itu, Iren, sih, kalau misalnya Iren juga mau mulai menulis di sosial media, harus tahu dulu tujuannya apa, terus siapkah dirinya Iren untuk menerima komentar positif negatif, dan putuskan. Kan luar biasa sekali tadi Iren toh bilang kayak, kendalikan dirinya mau fokus di energi yang mana, entah itu positif atau negatif. Karena dalam setiap kehidupan kita, Iren, tidak selamanya harus positif. Iya. Dan tadi juga tuh sudah kita bahas kalau kegagalan itu sebenarnya mendewasakan kita. Oke, oke, Iren, ada lagi yang mau sampaikan buat aku atau buat teman-teman yang sudah nonton tutur kata? Nggak ada juga. Cukup. Oke, cukup ya. Bagaimana rasanya sudah sharing? Lega. Oke, oke. Semoga, aku doakan semoga niat kamu mau pulang ke Toraja untuk mengabdi ya sebagai dosen ya tadi, Iren ya. Iya, Kak. Dosen bimbingan konseling. Iya. Oke, bisa senantiasa menjadi em, tempatnya nanti Iren untuk melayani lebih banyak orang lagi. Semoga kuliah S2-mu di Jogja diselesaikan. Sebelum ku tutup, Iren, ada nggak sih perbedaan kuliah S1 dan S2? Jauh jauh sekali, Kak, perbedaannya. Apa yang cukup signifikan atau sangat signifikan S1 dan S2? Pertama di penugasannya, Kak. Hmm. Kan mungkin kalau S1 itu kita tulis tugas kayak 1-2 paragraf, it's okay. Nah, tapi kalau S2 ini lebih ke gimana caranya kita buat tugas tapi lebih kritis. Terus tugas Oh. bukan sekedar tugas yang di apa Kak, maksudnya kayak ditulis di Word dikirim, tidak, tapi ini lebih ke artikel, jurnal, kayak gitu. Terus proses kerja kelompoknya juga Kak, kayak tidak semudah, mungkin waktu S1 masih lebih ke mau Ki paham sama materinya atau tidak apa-apa, tapi kalau S2 dituntut Ki untuk bisa paham dulu baru bisa presentasi kayak gitu. Jadi memang sangat beda jauh. Kamu bersyukur nggak bisa lanjut sekolah? Bersyukur, itu juga salah satu hal yang bisa aku syukuri Kak, masih bisa lanjut S2. Dan sudah yakin dengan pilihan untuk lanjut S2? Sudah yakin. Oke, targetnya kapan selesai, Iren? Pengennya 1,5 tahun aja sih Kak. Oh, 1,5. Pengennya seperti itu. Semoga ya dilancarkan. Amin. Amin. Oke, oke, Iren, semangat terus untuk kuliah S2-mu. Semangat juga untuk pelayanan di gereja yang masih pelayanan kan? Iya Kak. Ya, semangat untuk menjadi kakak-kakak Toraja di Jogja.
Iya, karena pasti banyak juga adik-adik yang butuh untuk didengarkan dan Ya, dinasehati dari point of view kakak-kakak. Ya, betul. Iren. Dan semoga mama papa selalu sehat ya, Iren. Amin. Amin, adik-adikmu juga. Dan semoga orang tuamu senantiasa jadi pendengar yang baik untuk anak-anaknya. Kuharap juga semua orang tua Toraja seperti itu. Dan dilancarkan semua kegiatannya Iren. Dan kalau misalnya Iren nih ada adik-adik atau teman-teman yang mau tanya-tanya lagi tentang kegagalan, tentang bagaimana Iren untuk bisa bangkit dari kegagalan, menjadi Iren yang lebih baik lagi, boleh ya di DM IG kamu, Boleh, Iren. Apa boleh. sih IG kamu, Iren? IG ku Novriani Malino. Ada juga di deskripsi Kak aku tulis yang mau mungkin cerita atau yang Oh, tidak punya baik. teman atau sekedar didengar saja boleh curhat Ya. di situ. Soalnya itu link tidak ada namanya, jadi tidak Hmm. perlu ada namanya. Oke, nanti Iren akan baca ya. Iya, nanti aku akan baca terus nanti aku akan balas. Gitu. Wow, mulia sekali. Oke, Iren, terima kasih banyak ya sudah berbagi pengalaman di tutur kata. Semoga apa yang kita tuturkan hari ini tuh bisa menjadi berkat untuk aku, untuk Iren, untuk terus belajar berdamai dan belajar terus untuk sembuh ya dari luka-luka masa Iya, lalu ya, Iren. betul. Ya, dan kalau misalnya teman-teman mau juga sharing-sharing kayak Iren, boleh ya DM aku. Dan buat teman-teman yang sudah nonton video ini, terima kasih banyak. See you on the next video, guys. Dadah.